Engkau yang memampukan kami untuk setia. Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk tetap bertahan sampai hari ini. Di tengah semua badai masalah, tantangan yang harus kami hadapi, kami percaya Engkau setia Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Itu yang membuat kami tetap mengucap syukur sampai hari ini. Itu yang tetap membuat kami selalu berkata, Tuhan baik apapun yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami punya Bapa yang Raja mulia, Raja yang agung dan perkasa, Raja yang selalu membuka jalan bagi kami, Raja yang selalu memberikan kekuatan buat kami, yang selalu menyediakan mujizat setiap hari bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini berbicaralah. Sampaikan isi hati-Mu buat kami. Sampaikan apa yang ingin kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Khususnya menghadapi hari-hari depan yang semakin tidak menentu. Kami percaya kalau kami berjalan bersama dengan Tuhan, Engkau berjanji akan memegang tangan kanan kami dan memberikan kemenangan kepada kami. Kami percaya Tuhan, dengan iman kami mau percaya dan kami mengaminkan setiap janji-Mu. Itu sebabnya hari ini kami buka hati dan pikiran kami untuk Tuhan berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk bukan hanya mendengar, tapi kami melakukan firman dengan setia. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang diberkati mari katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan. Wah, belum sarapan ini kayaknya. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Saya bersyukur bisa kembali berjumpa dengan saudara-saudara di GPDI Immanuel Ciamis. Terima kasih buat Pak Gembala yang sudah memberikan kesempatan buat saya di sini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari di hadapan kita adalah hari-hari yang menantang. Hari-hari yang penuh dengan ketidakpastian. Beberapa hari lalu Pak Presiden kita sudah menyampaikan sebuah pidato yang berkata bahwa tahun depan ada banyak negara yang dalam tanda kutip nyaris kolaps. Khususnya dalam hal pangan. Konflik berkepanjangan di Rusia dan Ukraina ini menyebabkan banyak perubahan dalam dunia perdagangan. Mulai muncul hoax katanya nanti mie goreng naik 3 kali lipat, ya kan? Kalau saudara penggemar mie goreng, siap-siap saudara ya. Yang harganya mungkin selama ini berapa satu bungkus? 2.500, 3.000. Nanti bisa tahu 9.000. Ya nggak tahu benar atau tidak. Belum nanti bahan bakar naik, nanti bahan bakar kita beli harus pakai My Pertamina. Saya juga belum download saudara ya. Lalu banyak tantangan, banyak ketidakpastian apalagi tahun depan, 2 tahun lagi adalah tahun pemilu. Ada banyak goncangan, ada banyak konflik. Tetapi hari ini saudara, saya ingin mengajak kita untuk belajar. Untuk melihat peristiwa-peristiwa dalam hidup. Realita yang harus kita hadapi dalam kehidupan ini dengan mata iman. Bukan dengan mata jasmani saja. Jadi hari ini tema firman Tuhan adalah melihat dengan mata iman. Mari kita buka Alkitab kita dalam Bilangan. Bilangan pasal yang ke-13 ayat 30 sampai 32. Ini jangan dikotak-kotik angka ini saudara. Wah angkanya bagus. 13, 30, 32. Ini gak ada hubungan sama apa-apa ya. Jadi jangan langsung dibawa kemana gitu. Jangan. Ini gak ada kode-kode apapun ya. Bilangan 13, 30 sampai 32 demikian bunyinya. Kemudian Kaleb mencoba menentramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang kami telah lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Kalau kita lanjutkan ayat 33, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti
belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah saudara, ini adalah kisah klasik di mana sebelum bangsa Israel masuk tanah perjanjian, Tuhan meminta Musa untuk mengutus 12 orang untuk mengintai. Jadi ternyata profesi intelijen itu sudah ada sejak dahulu kala. Dan jangan heran kalau hari ini salah satu badan intelijen yang paling terkenal itu adalah Israel punya, namanya Mossad. CIA, beberapa badan intelijen dunia semua berkata bahwa the best adalah Mossad. Dan itu sudah berakar jauh sebelum bangsa ini terbentuk hari ini. Nah, 12 orang ini diutus untuk mengintai. Dengan satu janji begini, Tuhan berkata, aku telah menyerahkan tanah ini. Kamu lihat saja. Coba kita lihat ayat yang ke-17 dari pasal 13. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan, katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat yang terbuka atau di tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Maksudnya subur atau tidak subur? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Nah saudara, 12 orang ini yang dipilih satu-satu dari setiap suku itu diutus untuk mengintai. Oke, kamu lihat keadaan negeri itu. Ini negeri yang sudah Tuhan janjikan dan sekarang kamu lihat bagaimana keadaannya. Bagaimana orangnya, bagaimana tanahnya, bagaimana kotanya. Tabahkan hatimu, pergi. Nah, 40 hari kemudian, jadi mereka mengintai 40 hari. Datanglah ke 12 orang ini, slide berikutnya. Nah, dari 12 orang ini, mereka melihat negeri yang sama. Mereka melihat fakta yang sama. Mereka melihat situasi yang sama. Itu dilaporkan di ayat yang ke-27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri itu, kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Keturunan enak telah kami lihat di sana. Saudara, 12 orang melihat negeri yang sama. Tetapi 10 orang melihat tantangan yang besar. Tetapi ada 2 orang yang melihat peluang yang besar. Saudara, mari kita terapkan ini dalam kehidupan kita. Mendengar berita, mendengar media massa yang berkata ini masa-masa yang tidak menentu, akan terjadi resesi, akan terjadi kesulitan dan lain sebagainya. Bagaimana kita melihat masa depan itu? Dengan hati yang gentar, dengan hati yang ketakutan, atau saudara melihat, wow, ada peluang saya akan melihat mujizat Tuhan yang besar. Ini yang seringkali membuat banyak orang Kristen lalu lemah imannya, gentar karena melihat, aduh ada orang-orang enak, aduh ada orang-orang keturunan raksasa di sana, aduh ini gimana besok tahun depan perdagangan gimana, nanti bisnis saya bagaimana, kerjaan saya bagaimana, bisakah saya mencukupi kebutuhan keluarga. Saudara, kita lalu mulai terintimidasi dengan berita-berita yang kita dengar. Hari-hari ini saudara, lewat handphone ini kita dibombardir. Kita menerima limpahan informasi yang gak habis-habisnya. Kalau kita gak saring informasi itu, kalau kita gak memilih apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, semua yang kita terima itu akan menggentarkan hati kita. Itu adalah pilihan kita. Saudara, kita sebagai manusia diberikan kemampuan untuk memilih. Kita diberi kebebasan untuk memilih. Seperti 12 pengintai ini, mereka melihat realita yang sama.
Tetapi ada respon yang berbeda. Yang 10 berkata kita seperti belalang, kita kecil, mereka itu makan orang gitu kan. Kami ini gak ada apa-apanya. Mereka lupa bahwa mereka punya Tuhan yang luar biasa. Hanya 2 orang yaitu Yosua dan Kaleb yang berkata, tidak, kita pasti mengalahkan mereka. Saudara, saya sangat kagum kepada Yosua Kaleb. Sampai waktu anak saya ketiga lahir saya kasih nama Joshua Kaleb, saudara. Orang bingung, nama 2 orang disatukan satu nama. Ya, saya dapat inspirasinya begitu. Biasanya Joshua dan Kaleb, ini Joshua Kaleb jadi satu, saudara. Nah, Joshua dan Kaleb dalam Ulangan 1 ayat 21, Tuhan berkata begini, ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan. Perhatikan kata telah. Telah itu berarti sudah, walaupun faktanya mereka belum ada di tanah itu. Tetapi secara rohani Tuhan berkata, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang telah difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara, kita menghadapi realita yang memang menakutkan. Betul, saya tidak mengingkari itu. Berita-berita yang kita dengar, perang kok gak selesai-selesai udah berapa bulan. Itu berpengaruh kepada impor gandum, kepada minyak, kepada gas. Saudara, konflik di negara yang kita pun gak tahu di mana itu efeknya sampai ke Indonesia. Karena Rusia dan Ukraina termasuk 2 negara pengekspor gandum terbesar. Jadi kalau saudara suka makan roti, saudara suka makan mie, saudara suka masih makan bugis, makanan tradisional. Iya, makanannya tradisional, bahan bakunya impor, saudara. Saya kadang kalau makan tempe suka sedih. Ini tempe makanan tradisional tetapi kedelainya impor, saudara. Yang saudara makan tempe setiap hari itu bukan kedelai buatan Ciamis, bukan buatan Banjar. Itu kedelai dari Amerika, dari Brasil yang harus dikapalkan, butuh biaya. Saya juga heran, kenapa Indonesia nggak bisa nanam kedelai gitu ya. Saudara, semua yang kita konsumsi itu ada harga yang harus dibayar. Nah, menghadapi situasi ini, kita seperti Yosua dan Kaleb. Kita harus percaya janji Tuhan. Ulangan 1:21, Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Amin, saudara. Kalau Tuhan berjanji begini, aku tahu masa depan yang ada padaku, aku tahu rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk mendatangkan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Di mana ayatnya? Yeremia 29 ayat 11. Kalau saudara lagi bergumul, lagi berbeban berat, ingat ayat mana, saudara? Yeremia 33 ayat 3 itu katanya nomor teleponnya Tuhan. Bunyinya bagaimana? Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak kau ketahui, hal-hal yang tidak kau pahami. Saudara, semua janji yang ada di firman Tuhan ini, kalau saudara sungguh-sungguh yakin, sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu bukan asal bunyi, bukan asal kasih firman, tetapi Tuhan berjanji dalam Yesaya 55 ayat 11, setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan melakukan tugasnya dan akan berhasil dalam apa yang kuperintahkan kepadanya. Nah, ayat-ayat ini seharusnya otomatis muncul waktu kita menghadapi tantangan. Saudara, seberapa dalam engkau menenggelamkan dirimu dalam firman Tuhan. Kita harus seperti spons. Kalau saudara suka cuci piring, saya ini suka cuci piring, saudara. Sejak dari dulu masih mahasiswa di Tasikmalaya, saya suka cuci piring. Dan saya lihat kalau kita cuci piring kan pakai spons. Kalau spons itu saudara masukkan ke air sabun, dia akan menyerap sabun. Nah saudara, hati kita ini harusnya seperti spons yang menyerap firman Tuhan, sehingga kalau spons itu diremas atau ditekan, yang keluar apa? Firman Tuhan. Problemnya adalah banyak orang Kristen yang lebih banyak dengar berita, dengar gosip supaya punya bahan bicara daripada lebih banyak mendengar firman
Tuhan, saya tidak akan tanya di sini siapa yang tiap hari baca Alkitab. Nanti saudara malu angkat tangan. Sedangkan firman Tuhan berkata begini, orang yang kesukaannya firman Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam, akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Coba saudara pergi ke tepi sungai, cari pohon yang besar, yang dekat dengan air karena akarnya mendapatkan air. Dia pohonnya gede. Kalau dia pohon buah, dia berbuah lebat, daunnya hijau, kita lihatnya juga suka. Tapi berapa banyak kehidupan orang Kristen yang seperti pohon yang kering. Pohon yang hampir mati, mati enggak, hidup tak mau. Mati segan, hidup tak mau. Kalau di Banjar itu ada sebuah gang Sawo Hejo, saudara. Itu mereka bikin grup, kebetulan pimpinannya jemaat kita, namanya Hibos Paho. Saya bilang, tante Hibos Paho teh naon? Oh singkatan Pak Johannes, apa singkatannya? Hidup bosen, pai hoream. Nah kan itu hidup segan mati tak mau saudara. Hidup bosen, mati pun hoream gitu kan. Jadi Hibos Paho gitu. Aduh, orang kok bikin singkatan kok negatif banget gitu ya. Gak punya iman gitu loh saudara. Tapi itu guyonan sih menurut mereka. Saudara, berapa banyak orang Kristen yang Hibos Paho gitu kan. Hidup bosen, pai hoream. Kayak gak ada semangat hidup, gak ada keyakinan bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Tadi puji-pujian kita luar biasa saudara. Kita punya Raja mulia, kita punya Tuhan yang perkasa. Kau yang berjaya. Coba kalau saudara nyanyi, saya kalau nyanyi lagu-lagu gitu saya membayangkan, apalagi di depan ada gambar Tuhan Yesus bertahta. Itu betapa dahsyatnya. Ada satu lagi yang berkata, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Nah, kalau kita punya Tuhan yang hebat, seperti Joshua dan Kaleb, dia percaya bahwa janji Tuhan, aku telah. Di sini perlu iman saudara, untuk melihat apa yang tidak terlihat. Seringkali kita lebih terpengaruh dengan apa yang kita lihat dengan mata jasmani daripada apa yang kita lihat dengan mata rohani. Ya tapi kan, nah gitu kan, selalu beralasan, ya tapi kan kenyataannya seperti mereka. Memang negara itu, bangsa itu baik, memang berlimpah susu dan madunya, hanya, itu loh ujungnya itu ada tapi, ya kan, hanya mereka besar-besar, kami seperti belalang. Saudara, apa yang mereka lihat dengan mata jasmani mempengaruhi iman mereka. Seharusnya dibalik, melihat dengan mata iman berpengaruh kepada jasmani kita. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa. Kalau kita percaya Tuhan itu maha agung, ajaib, mulia, apa saja. Coba saudara renungkan kebaikan dan kebesaran Tuhan. Namanya Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Dia El Shaddai. Lagu ciptaan almarhum Bapak J.A. Ondatu. Itu lagu yang legendaris. Tak usah kau takut, tak usah kau bimbang. Allah beserta dengan kita. El Shaddai. Kalau saudara nyanyi itu, jangan cuma di mulut saudara. Nyanyi dari hatimu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar. Sambil tutup mata lah saudara. Kalau nyanyi itu saya paling suka nyanyi atau mendengar lagu sambil tutup mata. Karena kalau mata saya terbuka saya melihat apa yang terlihat. Tapi kalau saya tutup mata saya melihat dengan mata iman. El Shaddai, Allah yang hebat, Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang berjanji aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Aku mengasihimu dengan kasih yang kekal. Saya kemarin menulis, saya tuh suka menulis tangan. Saudara. Saya melatih tulisan tangan. Jadi kalau saudara lihat tulisan tangan saya, orang seringkali terkecoh karena berpikir ini tulisan perempuan. Saya tidak melebih-lebihkan, tapi saya suka nulis. Saya nulis dari mana? Apa yang saya tulis? Mazmur saya tulis.
Dari Mazmur 32, 33 saya tulis, saya beli loose leaf gitu kan, saya tulis ulang. Ayat demi ayat saya tulis ulang karena Mazmur itu adalah doa. Saya menulis. Dan memang kalau kita mau dalam ilmu pendidikan begini, kalau engkau mau menyerap lebih banyak informasi, itu libatkan lebih banyak panca indera. Kita kan punya 5 panca indera. Apa saja? Saya mau tes nih. Apa panca indera kita? Penglihatan, penciuman, ini, terus rasa, lalu apa lagi? Sentuhan dan apa lagi? Ya pokoknya 5 lah gitu. Saudara, kalau kita mau belajar gimana caranya ngapalin gitu ya. Saya ini punya cara dari dulu sampai sekarang. Kalau saya mau menyerap banyak, kalau saya mau menghafalkan, saya selalu tulis dan saya bicara. Kalau kita menulis sambil bicara, sambil melihat, berarti ada dari 5, ada 3 yang kita libatkan. Mata, mulut, dan tangan. Tangan kita ikut bergerak. Karena itu saya suka nulis, baik nulis di komputer maupun nulis secara literally, saya nulis pakai tangan. Itu karena saya ingin menyerap lebih banyak. Saudara boleh praktek kalau nggak percaya. Waktu kita menulis, kita sedang menyerap apa yang kita baca dan apa yang kita tulis. Dan itu secara ilmu pendidikan itu memang diakui, itu lebih banyak yang kita dapatkan. Waktu saya menulis tentang Mazmur, nanti saudara baca Mazmur 32, saya kemarin sudah sampai Mazmur 46, saya tulis. Kalau ada kata-kata bagus, quote-quote bagus, saya tulis. Saya punya banyak agenda, banyak buku yang isinya tulisan-tulisan seperti itu. Kenapa? Karena saya percaya kepada janji Tuhan. Saudara, karena begini, kalau kita tidak percaya, slide berikutnya. Dalam Ulangan 1 ayat 26, Tuhan berkata begini, tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana. Kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Jadi Tuhan bilang, aku telah menyerahkan. Tapi mereka berkata, tapi Tuhan mereka besar-besar. Seringkali saudara, yang membuat kita tidak melihat mujizat adalah keraguan kita sendiri. Kebimbangan kita sendiri. Kenapa kita bimbang? Karena kita nggak hidup dalam firman. Jadi kalau mau ditanya bagaimana, apa rahasianya hidup Kristen yang berkemenangan? Gak ada rahasia saudara. Jadi saudara mau tanya ke siapapun, gak ada rahasia. Apakah aku harus lebih banyak begini, lebih banyak begitu? Tidak. Semua sudah jelas dituliskan kalau kamu hidup dalam firman. Tuhan berkata begini, kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Apa janjinya saudara? Ayo. Kalau kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu. Maka mintalah apa saja yang kamu inginkan atau kamu perlukan. Maka Bapakku yang di sorga akan memberikannya kepadamu. Amin saudara. Ini loh Tuhan itu, kalau saya lihat Tuhan itu sudah menyerahkan semuanya. Roma 8 ayat 32 berkata begini, yang terbaik saja sudah dia berikan. Apa yang terbaik? Hidupnya sendiri. Sudah diberikan kepada kita. Apalagi untuk hal-hal yang lain. Kalau hanya untuk ekonomi, kehidupan, masa depan, Tuhan sudah sediakan saudara. Tugas kita mulai hari ini adalah mengucap syukur. Meskipun belum melihat. Kalau ingat begini, ingat siapa? Yang sekarang lagi sakit. Wow, waktu masih berjaya di semua TV ada dia. Begitu kena langsung hilang saudara. Hidup manusia itu, orang kalau masih sehat, masih jaya itu luar biasa sombong. Begitu sudah kena sesuatu, habis. Saudara, lihat dengan mata iman, latih mata iman kita, pertajam mata iman kita, pertajam telinga rohani kita untuk mendengar setiap firman Tuhan. Karena apa? Kalau kita tidak mau taat, kalau kita menentang perintah Tuhan, ini Tuhan yang bilang, maju, duduki, aku sudah menyerahkannya kepadamu. Jadi harus ada tindakan iman setelah melihat dengan mata iman, mendengar dengan iman, harus ada tindakan. Lakukan sesuatu, maju, duduki tanah itu. Aku sudah menyerahkannya kepadamu. Dan saudara lihat, nanti di kitab Yosua, pada waktu Yosua mengirim dua pengintai yang ditampung di rumah Rahab,
Saudara tahu Rahab bilang apa? Kami selama ini telah mendengar betapa hebatnya Tuhanmu. Betapa Tuhan mempermalukan orang Mesir. Mesir pada waktu itu adalah negara adidaya, saudara. Negara superpower pada waktu itu. Mesir saja Tuhan bisa tunggang balikkan. Apalagi negara-negara yang kecil. Dan itu sudah didengar dan orang Yeriko itu sudah ketakutan. Tetapi masalahnya bangsa ini imannya masih goyah, saudara. Masih terpengaruh dengan apa yang didengar, apa yang didengar kok begini. Apa yang didengar dan apa yang dilihat. Ini didengar dari sini, dilihat dari sini. Saudara, hati-hati dengan apa yang kau dengar, hati-hati dengan apa yang kau lihat. Apakah kita nggak boleh lihat, nggak boleh dengar apa-apa? Boleh. Saya hari-hari ini males dengar berita, saudara. Karena semua televisi hari ini beritanya sama. Kasus yang di Jakarta. Yang melibatkan orang Kristen semua. Sedih hati ini, saudara. Wah, mulai muncul. Bahkan orang-orang yang punya jabatan penting pun sekarang mulai bicara di Twitter. Aduh, saya bilang ini sampah semua. Ini membuat banyak orang Kristen lalu berkata, kok orang Kristen begitu? Ya apa mau dikata, memang kenyataannya begitu. Orang Kristen ada yang gak benar juga. Saya udahlah, mending saya gak denger lah, udahlah beritanya pasti begitu. Setiap hari, saudara. Mau Kompas TV, mau Metro TV, mau CNN, semua beritanya sama. Berita yang lain cuma tambahan, berita utama headline-nya adalah Sambo. Udah, itu aja semuanya. Nah kalau saudara, wah penasaran, ya teh kunaon, ya teh sanu salah, ya teh hubungan naon jeung Putri, hubungan naon jeung Rita. Sekarang muncul lagi, wah. Aduh saudara, kalau saudara terus menerus mendengar hal itu, untuk baca Alkitab setengah jam aja rasanya lama banget gitu. Susah banget, gak ngerti-ngerti. Tapi kalau untuk yang begitu, wah. Lalu mulai menyusun teori konspirasi, oh iya, jika nama kia tah. Gitu. Lalu mulai mengada-ngada. Lalu mulai menjadi pengamat gitu. Wah, pengamat rumah tangga orang. Wah, iya mah, jika si Putri nate kia tah, kia. Wah, kalau sudah ketemu bahasnya itu, saudara. Ya memang itulah kenyataannya, kita mau bilang apa. Karena itu lebih baik kita gak perlu tahu terlalu dalam karena nanti jadi kecewa. Saudara, tidak taat kepada perintah Tuhan itu serius. Slide berikutnya. Bilangan 14 ayat 11. Tuhan berfirman kepada Musa. Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Tuhan pakai kata menista aku. Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku. Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Saudara, waktu mereka tidak mau maju mengambil tanah itu yang Tuhan sudah berikan. Itu di mata Tuhan, itu menista Tuhan. Wih, ini kata-kata penistaan agama ini kan sekarang lagi rame. UU ITE ini banyak menjerat banyak orang karena penistaan agama. Yang lagi rame sekarang Roy Suryo gitu kan, gara-gara meme atau meme stupa Borobudur, kena lah dia penistaan agama karena itu menghina agama Buddha. Saudara, Tuhan menganggap di mata Tuhan, kalau aku sudah berjanji ini kuberikan kepadamu, kamu tinggal bertindak, maju, duduki, tapi kamu gak mau. Dan itu bikin Tuhan sedih loh saudara. Karena apa? Karena saudara itu seperti gini, Bapak sudah kasih, kita tinggal mengambil, memang ada usaha dulu, harus ada tindakan. Kalau gini, tuh pohon banyak dengan buah, ambil aja. Terus kita Tuhan gak mau, pohonnya gede, pohonnya tinggi gitu. Aku gak bisa naik pohon. Ya tinggal pakai galah atau pakai minta tolong orang gitu kan. Itu buah sudah tersedia, saudara tinggal ambil, berpikir sedikit gimana caranya pinjam taraje. Ya kan, pinjam tangga. Saya di rumah gak punya tangga, pinjamnya ke saudaranya Mama Ibu Lasma nih, ke Bapak Silaban. Pak Silaban, Pak Natal pinjam tangga ya. Jadi kalau ada apa-apa saya gak usah beli tangga, tinggal pinjam ke tetangga gitu loh saudara. Nah, berusaha sedikit tetapi percaya bahwa apa yang Tuhan berikan itu sudah dijanjikan dan itu pasti Tuhan berikan. Tinggal kita bertindak.
Karena kalau tidak Tuhan marah, saudara. Tuhan berkata kepada Musa, ini bangsa berapa lama lagi mereka menista aku. Itu serius loh saudara. Kalau saudara Tuhan berkata maju, duduki dan saudara tidak mau. Itu penistaan terhadap Tuhan. Dan mereka tidak mau percaya. Perhatikan, tidak mau percaya. Situasinya begini, bayangkan saudara. Mereka itu, saudara ingat gak? Kalau malam itu ada tiang api yang dari tanah sampai ke langit. Menyala untuk memberikan kehangatan kepada mereka. Kalau siang, tiang api itu berubah menjadi tiang awan yang memberikan keteduhan kepada mereka. Itu setiap hari mereka lihat. Awan berubah jadi api, berubah jadi awan, berubah. Kalau saya tiap hari lihat begitu saya bisa, wow. Tapi mungkin juga karena setiap hari melihat itu, dianggap biasa. Saudara, sadarkah kita bahwa waktu kita masih bisa bernafas sampai hari ini? Saudara bangun pagi dan masih tarik nafas. Itu seperti halnya bangsa Israel melihat tiang awan dan tiang api. Tapi seringkali karena ya memang kita kan harus bernafas ya. Kita pikir itu sesuatu yang biasa. Itu mujizat. Saudara. Masa pandemi yang kita lewati yang hari ini kita masih harus pakai masker gitu kan. Meskipun lebih longgar. Tahun lalu ada berita berkata begini, Raja Oksigen meninggal karena COVID. Siapa Raja Oksigen? Itu yang punya PT Samator itu saudara. Dia punya pabrik oksigen, dia dikenal sebagai Raja Oksigen. Tapi waktu dia kena COVID gak tertolong juga. Artinya apa? Kalau saudara masih hidup sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Bukan kita yang hebat, kita booster dan lain sebagainya, itu memang menolong. Tetapi yang terutama adalah karena Tuhan yang menyertai dan masih memberikan kesempatan kita untuk hidup. Itu yang harus kita ucapkan syukur. Itu yang harus kita berkata, Tuhan, aku tidak mau melihat apa yang terlihat oleh mata jasmani, aku mau melihat dengan mata iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Latih imanmu, iman timbul dari mana? Bagaimana caranya memperbesar kapasitas iman? Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Slide berikutnya, Bilangan 14 ayat 28. Demi ini Tuhan bilang begini, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ngeri saudara. Mereka bilang kami akan mati, kami akan mengalami kesulitan. Dan Tuhan bilang oke, kalau kamu bilang begitu, itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Ayat 29. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah. Perhatikan, Tuhan itu sampai bersumpah loh saudara. Mengangkat sumpah telah akan kuberikan kepadamu untuk kamu diami. Tuhan bilang kalau kamu ngomong begitu, jadilah seperti apa yang kamu katakan. Aku akan melakukan seperti yang kamu katakan. Jadi kalau hidupmu susah, hidupmu masih dalam masalah, coba kita lihat gimana mulut kita ini saudara. Apakah kita mengucap syukur atau kita mengeluh? Saudara perhatikan di Bilangan pasal 14 ayat 1 ya. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Setelah mendengar berita busuk dari 10 orang itu. Semalam-malaman mereka nangis. Saudara, nasib kita, masa depan kita, itu juga bergantung dari perkataan kita. Saya percaya Tuhan kalau janji masa depan yang kuberikan adalah masa depan yang penuh harapan. Itu ya dan amin. Walaupun hari ini kita belum lihat. Saya mempraktekkan diri saya sendiri, saya bersyukur buat masa depan yang terbaik yang Tuhan berikan bagi saya, keluarga dan anak-anak. Meskipun saya belum sampai di masa depan itu, karena saya percaya bahwa Tuhan sudah ada di masa depan itu.
Dia tidak dibatasi ruang dan waktu. Kita punya masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tuhan tidak. Karena Dia yang menciptakan waktu. Jadi Tuhan sudah ada di masa depan kita. Itu sebabnya Dia berkata, aku tahu apa yang ada padaku. Rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera. Ya tapi Tuhan aku kan, loh selalu begitu kan. Selalu kita yang membantah. Selalu kita yang berargumentasi. Seolah-olah Tuhan itu kurang berkuasa untuk menggenapi setiap janjinya. Aku ini sanggup, Paulus berkata, menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara, bagaimana cara kita merespon janji Tuhan? Bagaimana sikap hati kita terhadap janji Tuhan? Percaya atau ragu-ragu atau tidak percaya? Mungkin kalau dikasih pilihan, sangat percaya, kurang percaya, percaya, enggak percaya. Saudara ada di mana? Ya tapi Pak, faktanya iya memang. Saya tidak katakan realitanya langsung berubah, tidak. Tetapi bagi setiap anak Tuhan yang percaya, yang yakin, yang bersungguh hati. Ada ayat firman Tuhan berkata begini, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, mencari orang yang bersungguh hati. Dan kalau Tuhan temukan hati itu adalah hatimu, maka Tuhan akan mencurahkan kekuatan. Saudara, Yosua dan Kaleb. Coba lihat slide berikutnya ayat 30. Kamu tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah. Perhatikan, Tuhan bersumpah kepada nenek moyang bahwa aku akan memberikan tanah perjanjian itu. Makanya namanya tanah perjanjian. Kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Bayangkan dari ribuan, ratusan ribu orang yang keluar dari Mesir. Cuma 2 yang bisa masuk tanah perjanjian. Bahkan Musa pun tidak masuk karena dia emosi memukul batu itu. Gara-gara keras kepalanya bangsa ini. Hanya Yosua dan Kaleb, nanti saudara baca sendiri bagaimana Tuhan berkata ada roh yang lain. Ada iman yang percaya dengan segenap hati. Setiap janji Tuhan itu pasti digenapi. Kita mau jadi siapa saudara? Mau jadi 10 orang atau mau menjadi 2? Memang kadang-kadang yang percaya sungguh-sungguh itu sedikit saudara. Kalau dihitung dengan cara demokrasi, ini yang terjadi. Kata mereka Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Belum tentu yang terbanyak itu pasti benar. Faktanya yang 10 itu salah, yang 2 benar. Yang 10 ketakutan, wah tantangan kita besar. Yang 2 berkata tidak, Tuhan kita lebih besar. Kan gitu harusnya saudara. Ya kan? Waktu kita menghadapi tantangan, jangan berkata kepada Tuhan, Tuhan betapa besarnya tantanganku. Tapi berkatalah kepada tantangan itu, betapa besarnya Tuhanku. Tuhan bilang kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu boleh berkata kepada gunung ini, tercabutlah dan tercampaklah. Asal punya iman sebesar biji sesawi. Artinya asal ada iman, saudara boleh berkata. Lihat perkataan kita yang tadi Tuhan bilang, apa yang kamu katakan di hadapanku, itu yang akan kulakukan kepadamu. Apa yang saudara katakan di hadapan Tuhan? Artinya apa yang saudara doakan hari ini? Tuhan terima kasih, aku bersyukur. Masa depanku, perkatakan firman Tuhan, masa depanku adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Kemarin di Mazmur 46 ayat 10 itu ada ayat yang paling saya suka yang berkata begini, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Waktu kita dibombardir dengan berita-berita seperti itu, kita sempat goyah, tapi kita berkata, Tuhan aku mau diam, duduk di bawah kakimu. Aku mau merenungkan kebaikan-Mu. Saudara, saya tutup firman ini dengan sebuah kesaksian. Nanti tanggal 31 ini saudara, saya akan mulai kuliah lagi.
Saudara pikir, aduh Pak Yohanes ngapain sih sekolah terus gitu. Saya punya satu mimpi besar, saudara. Dan saya kuliah itu, saya harus ke Jogja, jadi saya nantikan pulang balik. Karena saya diterima di prodinya namanya bahasa Inggris, International Consortium for Religious Studies, ICRS. Kalau saudara cari di Google, ICRS itu adalah prodi S3, gabungan antara UGM, Universitas Kristen Duta Wacana, dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Jadi 3 kampus ini bikin satu prodi S3. Dan puji Tuhan saya diterima, saudara. Itu bukan satu. Saya kadang-kadang berkata, Tuhan kok bisa ya? Kampusnya di UGM, nanti saya kuliah di UGM. Nanti kartu mahasiswa pun kartu mahasiswa UGM. Saya kadang berkata gini, Tuhan, who am I? Saya ini siapa? Tapi Tuhan kasih kesempatan yang besar. Waktu saya diinterview dengan 4 profesor, saya bisa menjawab dengan baik. Dan apa yang saya teliti adalah sesuatu yang memang saya hidupi 30 tahun lebih. Saudara. Karena riset saya nanti tentang donor darah juga. Jadi dokternya dokter donor. Gitu, saudara. Karena saya donor 161 kali. Jadi saya melihat ada sesuatu yang ingin saya teliti, saya tawarkan. Dan mereka menerima itu, proposal saya diterima. Oke, Bapak boleh kuliah, dapat beasiswa 50%, lumayan saudara. Meskipun belum 100%, tapi lumayan. Menolong sekali dan tinggal saya mencari lebihnya saja. Tapi saya percaya, dengan iman saya percaya, tantangan saya besar. Tapi dengan iman saya percaya 4 tahun. Bayangin saya, kuliah lagi 4 tahun kayak kuliah S1 lagi. Tapi saya percaya dengan iman, dengan mata iman, Tuhan pasti menolong. Kalau Tuhan menyertai saya, Tuhan juga menyertai saudara. Jangan takut bermimpi besar, saudara. Jangan. Kita punya Tuhan yang besar. Berani bermimpi besar, berani percaya kepada janji Tuhan, dan kau akan melihat mujizat dalam hidupmu. Ini yang saya alami, itu sebabnya saya bersyukur, Tuhan terima kasih. Kau luar biasa Tuhan. Jadi nanti saya harus bolak-balik saudara. Kuliahnya cuma 2 hari, Rabu Kamis. Karena seminggu cuma 3 mata kuliah. Jadi mungkin saya berangkat Selasa ke Jogja, naik kereta api cuma 4 jam dari Banjar. Nanti Kamis atau Jumat balik lagi ke Banjar. Jadi gitu aja. 2 hari di Jogja, 4 hari di Banjar, gitu aja bolak-balik. Jadi tetap bisa pelayanan gitu kan. Saudara, ini semua karena apa? Karena saya belajar dari Yosua dan Kaleb. Saya belajar melihat dengan iman. Belajar saudara. Pertajam mata iman saudara. Dan kau akan melihat perkara-perkara besar terjadi dalam hidupmu. Apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah muncul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan buat kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mengucap syukur. Saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya.